Oke Selamat Bang, malam. thank you. Selamat malam. Nah, kira-kira Malam. nih, malam ini Abang mau bertanya atau mau berdiskusi tentang apa? Silahkan. Ya, tidak sesuai dengan tema nggak apa-apa. Mungkin ada unek-unek tentang Islam Anda mau bertanya atau saya boleh bertanya, silahkan gitu. Oke. Bang, mau nanya aja Hmm. eh, terkait apa ya? Ustadz Somad kan pernah ngomong katanya musik itu haram, apa benar nggak sih Bang? Kalau musik haram itu tergantung musiknya Bang. Oh, Nggak maksudnya semua tergantung. musik haram, tergantung musiknya. Musiknya itu pakai alat apa? Karena kan di zaman Nabi ada alat musik yang mereka memakai rebana gitu. Rebana nggak haram, itu alat musik juga. Tapi Iya. kalaunya musiknya kayak dang ding dong kayak di gereja ya haram bang. Maksudnya kayak Ah, kayak saksofon itu haram tuh Bang ya, kayak saksofon atau seruling gitu ya. seruling, seruling ya. Haram. Saxophone Gitar? maksudnya kayak kayak drum, gitar. Nah, tuh. Iya. Hmm, Ah, ah. itu sih Bang. Jadi kan dilema sih. Terus main catur juga katanya haram, itu bener Bang ya? Kalaunya membuang semua game itu haram bang. Kalaunya apa? Kalaunya dia melalaikan waktu sholat, jadi haram dia. Oh, kukirain kalau main catur kan maaf nih Bang ya. Kadang-kadang kan Nggak boleh main catur. Saya senang main catur, boleh main catur. Tapi kalaunya waktu masuk sholat, ajan tidak berhenti main caturnya, maka game yang dimainkan itu jadi haram gitu. enggak, kadang-kadang kan gini sih Bang, catur tuh kan disalahgunakan apa? Jadi ada apa? Taruhan-taruhan itu gitu Taruhan, kan. ya jadi haram. Tergantung tergantung permainannya bang. Gitu. Iya. Pada asalnya semua permainan itu boleh gitu. Maksudnya boleh itu tanpa taruhan, tanpa melanggar aturan syariat Islam. Tapi kalaunya sudah gamenya itu taruhan atau melanggar waktu sholat, jadi haram gitu hukumnya. Hmm. Terus saya tanya satu lagi Bang. Hmm. Eh, apakah kalau katakanlah kan Abang Muslim, Ya gimana tuh? terus terus saya tinggal di rumah Abang, contoh nih Bang, ya kan? Mm-mm. Tetapi pada saat hari Minggu, Abang mengingatkan saya untuk ke gereja dan mengantar saya ke gereja, itu haram nggak bagi Abang? Contohnya. Kalau kalaunya mengantar bang ada pendapat itu artinya mendukung kemusyrikan gitu. Itu ada pendapat yang kayak gitu. Lain Oh, halnya kayak gini, kita bekerja nih ya bang ya, kita bekerja di sebuah perusahaan ibaratnya tambang batu bara. Tambang batu baranya ini dia di dalam hutan. Sedangkan ya kawan kita yang Kristen itu mau ibadah dia ke tengah kota. Kan gitu. Dari hutan ke kota. Lalu bos kita memerintahkan yang Islam, Yusuf, kamu antarkan ini si A, dia mau ibadah hari Minggu ke gereja. Itu karena perintah bos saya, lalu saya antarkan orang ini. Saya tidak mendukung kemusyrikan, tapi perintah dari perusahaan. Itu boleh gitu. oke. Karena menjalankan tugas. Soalnya begini Bang, mohon maaf nih. Saya waktu di Hmm. kampung dulu Bang, bapak angkat saya seorang ustadz. Saya mau Hmm. cerita ini Bang. Jadi saya setahun tinggal di rumah beliau. Dan beliau juga kalau di rumah itu apa, guru ngaji ya, yang ngajarin alif bata, ada Guru ngaji. tingkatan-tingkatan. Jadi Hmm. pernah saya, namanya masih muda dulu waktu SMA kan, kalau malam minggu kan begadang Bang. Akhirnya pagi Halo. saya bangunnya kesiangan, saya dimarahin. Bangun bangun gereja. Malas lah Pak. Ayo ayo. Jadi saya diantar gitu. Nah, terus pulang itu Hmm. kan, pulang lah waktu itu masih pakai motor Jupiter lah pada saat itu kendaraannya, saya diantar. Terus saya bilang, Pak, kok Bapak ngantar saya ke gereja? Emang, loh, emang kenapa? Nggak ada yang salah. Kita diajarkan itu nggak boleh munafik katanya. Jadi kalau giliran agama ya pergi, saya antar nggak masalah. Karena di desa saya itu kalau sahabat-sahabat saya yang remaja masjid itu ada kayak maulid atau Isra Mi'raj, kami yang Kristen datang Bang, dekorasi kalau ada Oh kegiatan. iya, Apakah itu beda haram? bang. Saya mau nanya ini. Aturan aturan Islam dengan aturan Kristen beda. Hmm. Namanya aja agamanya beda. Kalau di Kristen kan nggak ada diatur mengantarkan seorang Muslim ke masjid apa hukumnya, kan nggak ada. Kalau di Islam ada mengantarkan orang yang di luar agama Islam untuk ibadah apa hukumnya, ada gitu pelajarannya.
Nggak, Jadi gini maksudnya bang, apakah intinya kayak gini. apakah enggak, yang mau saya tanya gini bang, apakah bapak angkat saya itu salah nggak melakukan itu kepada saya gitu? Dia kan Ya kalau seorang. pendapat yang saya jabarkan tadi itu bertentangan dengan syariat Islam, artinya mendukung kemusyrikan gitu. Berarti salah lah dia ya melakukan Salah kalaunya di satu pandangannya, Hmm. di salah satu pandangan ulama gitu. Salah. Karena apa bang? Toleransi itu bukan berarti ikut-ikutan. Ibaratnya kayak gini, saya dengan abang satu rumah, abang Kristen saya Islam, kan kayak gitu. Lalu saya antarkan abang ke gereja, ini bukan toleransi, ini artinya mencampuri, kolaborasi gitu. Kalaunya saya toleransi, saya hanya mengingatkan, kamu kan hari ini ibadah, kan kayak gitu aja. Ya udah, Anda kan tinggal melaksanakan berangkat ke rumah ibadah Anda. Itu kan saya nggak ikut-ikutan, hanya mengingatkan kamu waktunya ibadah. Tapi sudah diingatkan lalu diantarkan, itu namanya mendukung, kolaborasi namanya. Nah, karena Bukan kebetulan toleransi. saya dengan anak beliau itu kan kakak anaknya kan yang perempuan satu kelas saya, yang laki-laki kan kakak tingkat saya di sekolah dulu. Jadi kalau kami pergi, kalau di Sumatera Utara kan bilangin pasar itu kan pajak, bahasa kampungnya kami kan. Jadi kalau hari Jumat kan biasanya kan di sekolah itu kan agak cepat pulang sih bang, supaya Iya. bisa Jumatan. Nah, jadi ketika hari Jumat pun, kalau Jumatan itu saya pernah sharing kan, kalau saya pikir dulu kan rumah ibadah itu sama, ternyata kan antara musola dengan masjid ada bedanya kan gitu bang ya. Beda. Nah, kalau di musola nggak bisa Jumatan kan gitu ya. Jumat nggak, ya betul. Ya, nah, jadi kami sering itu kalau pergi ke main gitu. Ya namanya kami kan Ah, tidak mengerti sedetail yang abang ajarkan. jadi Karena bang gini, hmm, dalam fikih, dalam syariat Islam itu hukum itu bisa berubah karena keadaan. Kayak gitu. Hukum itu bisa berubah karena keadaan. Sama seperti main catur tadi. Main caturnya boleh, tapi kalau keadaannya bertaruh, maka berubah hukumnya jadi haram. Jadi judi dia hukumnya. Gitu pula ketika Anda ke pasar, kan gitu. Hari Minggu nih saya ke pasar dengan Anda yang Kristen. Lalu kan Anda dekat pasar tuh ada rumah ibadah, gereja. Lalu Anda mau ibadah. Saya mau ibadah kata Anda. Ya udah, saya tunggu di luar gereja. Bukan berarti saya mendukung Anda dalam kemusyrikan, bukan. Tapi saya menghormati Anda karena apa? Kita sama-sama ke pasar gitu. Hanya kebetulan aja di situ Anda mau beribadah ketika pas di pasar. Sama kejadiannya dengan abang tadi. hmm, Gitu. Menunggu di luar masjid. itu aja sih bang yang mau saya tanyakan. Makasih. Bang, kalau saya bertanya boleh bang? Boleh, kalau bisa saya jawab ya bang. Udah berapa lama dari kecil kah Kristennya? Iya. Oh dari kecil. Selama ini bang, saya bertanya klasik, sering nggak Anda gitu baca kitab Anda itu? Iya. Baca kitab ya jarang bang, nggak selalu. Oh jarang. Lalu kalau Anda beriman itu keimanannya itu diambil dari kitab atau dari kata pendeta gitu? Yang pasti kan buku sumbernya kan ada dari Alkitab. Karena apa ya? Setiap orang kan memahami dan menjelaskan isi itu kan berbeda-beda sih bang. Maksudnya beda-beda cara dia menganalisa sebuah tulisan itu, gitu. Jadi kalau pemahaman saya simpel bang, sederhana kalau bagi saya. Prinsip hidupnya mau dia agama apa, mau suku apa, yang pasti kita mengasihi dia dari seikhlas hati kita. Mau dia, maaf ini bang, katakan ada orang idiot atau orang bagaimana, itu tetap namanya manusia. Jadi kita harus memanusiakan. Itu aja sih simpel hidup saya. Karena saya punya pedoman. Kalau kita tidak mau dihakimi, jangan menghakimi orang. Gitu. Sederhana itu aja. Iya aja. Jadi intinya itu kasih, nggak ada kayak bab-bab ini bab
bab ketuhanan, ini bab tentang muamalah, nggak ada kayak di Islam bagi gitu saya ya. enggak sederhana. Ya, karena jujur saya juga ini di perantauan. Ya maaf ini bapak angkat saya, mangkat saya dari Tenggiang. Ada yang Jawa, ada yang orang Banten, ada yang beragama berbeda. Tapi ya saya nikmati itu. Penting kita mengasihi orang terkait iman itu kan pribadi seseorang, Pak. Kan begitu. Oh iya 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 iya. Eh, Satu nih Bang, terakhir sebelum Anda turun. Eh, Ketika Anda menjadi Kristen, ada nggak perintah dari Yesus itu jadi Kristen? Ya, jadikanlah semua umat dan bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu sih yang saya pahami. Artinya, tetapi ketika contoh nih, anggaplah saya dengan abang tetangga. Saya nggak perlu mencakap, saya nggak perlu menceramai abang. Lebih bagus saya tunjukkan dari sikap saya menunjukkan ke orang ini loh. Karena kan gini bang, bisa aja saya pintar ngomong tapi perilaku saya nggak sesuai kan gitu kan. Pengikut. Kalau 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 tulisan kalau 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 tulisan kalau Kristennya pengikut, mm, jadilah muridku katanya. Tapi maaf ya saya kan tidak ahli karena saya bukan pendeta. Cuman kalau yang saya baca tidak ada kata kau harus Kristen itu nggak ada. Tapi jadilah muridku gitu. ya 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 seperti itu, jadilah muridku ya. Tapi kalau spesifik ya letterlet itu belum ada gitu ya. Oke Bang, kalau seperti itu ya terima kasih banyak atas jawabannya. Mm-mm. Ada lagi Bang yang mau ditanyakan atau boleh kawan Kristen yang di bawah kita naikkan kembali gitu yang baru? Boleh boleh. Oke. Makasih ya Bang ya, Bang Garuda News. Kalau ada pertanyaan kembali silahkan untuk naik gitu ya. Room ini terbuka untuk kawan-kawan Kristen yang beradab untuk berdiskusi. Terima kasih Bang. Oke, selamat malam. Malam.